Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Beberapa hari lagi kita pergi retret. Kita semua mempersiapkan diri benar-benar, baik fisik dan semuanya kita siapin supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan lagi mengerjakan segala sesuatu buat kita semua. Kemarin hari Jumat waktu kita berdoa, Tuhan bilang Tuhan telah membuka pintu penuaian. Saudara akan dipakai Tuhan menjadi penuai. Dengan cara apa? Saya nggak ngerti, tapi Tuhan akan mengubah hidup saudara. Itu yang pasti, Tuhan akan mengubah hidupmu. Ada hal yang luar biasa. Rasanya kalau udah masuk pujian penyembahan, rasanya nggak mau berhenti. Itu nafas kita sebenarnya. Dan di sana kita akan banyak nyembah Tuhan. Tuhan menyingkapkan sesuatu yang luar biasa untuk saya sampaikan di sana mengenai prinsip pujian. Tapi hari ini kita akan bicara soal yang lain karena Tuhan mau hari ini saya menyampaikan kepada saudara tentang berjalan di atas kemustahilan. Berjalan di atas kemustahilan. Sama-sama kita lihat mulai dari Markus 6. Markus pasalnya ke-6. Mulai dari ayatnya ke-30. Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali Dari 33 deh, dari 33 supaya cepat. Markus 6 ayat 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Terus 35. Markus 6 ayat 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Terus 36. Markus 6 ayat 36. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. 37. Markus 6 ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ya, ini kemustahilan pertama. Waktu Tuhan bilang, beri mereka makan. Kemustahilan pertama. Saya akan membahas 3 garis besar. Garis besar yang pertama, di situ Yesus memberi makan, ini berhubungan atau bertalian dengan kematiannya. Tapi saya akan bukan membahas garis besar ini, tapi akan saya bahas tentang kemustahilannya. Yang pertama, Yesus memberi makan, ini identik dengan kematiannya, di mana Yesus menjadi roti yang terpecah. Terus yang berikutnya, di ayat 46, Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. 45 dulu deh. Ya, 45. Markus 6 ayat 45.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Ya, murid-muridnya disuruh pergi, naik perahu, Yesus pergi kemana? Terus 46. Markus 6 ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Iya. Yang kedua, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Yang pertama kematian, yang kedua kenaikan dia ke surga sebagai imam besar. Dia menjadi pendoa atau intercession, menjadi pendoa syafaat buat kita semua. Di Ibrani 7 ayat 25, ini di save dulu ayatnya. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Menjadi pensyafaat kita. Dia pergi ke surga, dia menjadi pensyafaat kita. Sadar nggak saudara? Hari ini ada yang berdoa buat kita semua. Makanya jangan sia-siakan keselamatan yang sudah saudara pegang. Ada di tangan saudara hari ini, jangan sia-siakan. Kenapa? Karena Tuhan terus bersyafaat buat saudara. Supaya saudara menjadi mempelainya yang kudus. Yang pertama kematiannya, Yesus memberi makan. Itu bicara identik dengan kematiannya yang menjadi roti yang terpecah. Yesus berdoa di bukit, naik ke surga. Ini mengibaratkan dia pergi ke surga menjadi imam besar dan menjadi pensyafaat kita. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan. Itu mulai dari 53 sampai 56. 53 sampai 56. Di Markus 6 ayat 53 sampai 56. Markus 6 Markus 6 ayat 53. Jadi ini kisah ini bicara soal peta. Peta zaman, mulai dari kematiannya, kenaikannya ke surga, dan datang untuk memulihkan keadaan, memulihkan kerajaannya, dan memulihkan kita semua. Ya, terus baca. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Iya, 54. Markus 6 ayat 54. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. 55. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. 56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Oke, menjamah kebenarannya. Jadi kesembuhan ketika saudara menjamah kebenaran. Jubah itu bicara soal kebenaran. Kalau saudara mau disembuhkan, saudara harus hidup di dalam kebenaran. Nggak ada cara lain. Jadi petanya gimana? Petanya yang pertama kematiannya, kedua kenaikannya sebagai imam besar, yang ketiga kedatangannya untuk memulihkan kerajaannya. Tadi kita bicara soal kemustahilan, yang pertama adalah memberi makan 5.000 orang. Kemustahilan yang kedua, kita lihat di ayat 48. Di ayat 48, kemustahilan yang kedua. Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal,
Maka kira-kira jam 3 malam, Jam 3 malam, coba saudara perhatikan jam 3 malam. Terus, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. iya, terus 49. Markus 6 ayat 49, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Iya, 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Iya, tenang aku ini, jangan takut. Jadi mereka semua mengira Tuhan sebagai hantu. Kenapa? Kenapa? Karena dia mengatasi gravitasi. Dia berjalan di atas kemustahilan. Dan kalau saudara lihat di Markus, di Matius, saudara akan melihat gimana caranya Tuhan memanggil Petrus untuk berjalan di atas air bersama dengan Tuhan, menghampiri Tuhan. Ini berjalan di atas kemustahilan. Berjalan di atas kemustahilan. Saudara terus lanjutkan. 51. Markus 6 ayat 51, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Ini luar biasa, ini luar biasa. Kenapa? Karena angin lagi ribut, angin sakal lagi ribut. Perahu ini tuh udah terombang ambing. Saya yakin muridnya juga udah pada panik, seperti mau mati. Tapi di sini lihat deh, ayat 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Dan angin pun seketika itu langsung reda. Begitu Yesus naik ke perahu, angin langsung reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Ini mujizat lagi yang terjadi. Sebelum ada mujizat, apa yang terjadi? Saudara perhatikan, kita kembali di ayat 37. Di ayat 37. Markus 6 ayat 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Ini kemustahilan yang terjadi ketika Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Mereka nggak punya uang. Mereka bilang, apakah kami harus mengeluarkan 200 dinar untuk memberi makan mereka semua? Gimana terjadinya mujizat? Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu untuk dilakukan. Ingat baik-baik. Apapun yang Tuhan perintahkan, bukan berarti itu sesuatu yang gampang dan mudah untuk dilakukan. Kenapa? Karena yang Tuhan perintahkan itu berlawanan dengan pola pikir kita manusia. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan bilang, beri makan mereka semua. Gimana caranya beri makan mereka semua? Gimana caranya beri makan mereka semua? Saya yakin semua di sini sudah tahu. Gimana caranya? Ada seorang anak kecil bawa 5 roti, 2 ikan. Saya pernah khotbahin 5. Berapa punya kita indera? Indera kita ada berapa? Ada berapa? 5 ya? 5 ya? Kita punya indera 5. Kita punya tangan berapa? Kita punya kaki berapa? Jadi 5 roti 2 ikan adalah seluruh hidup kita harus persembahkan ke Tuhan. Kalau engkau tidak mempersembahkan seluruh hidupmu buat Tuhan, enggak akan ada mujizat yang pernah terjadi dalam hidupmu. Saya bilang sekali lagi, semua dengar baik-baik. Semua dengar baik-baik. Kalau Anda tidak menyerahkan seluruh hidupmu buat Tuhan, engkau tidak pernah akan melihat mujizat. Dan maaf saya bilang, kalau engkau tidak menyerahkan seluruh hidupmu buat Tuhan,
engkau tidak pernah akan jadi berkat bagi orang lain. Itu aja. Lihat ya, apakah mudah waktu Tuhan memerintahkan, beri makan mereka semua? Mudah gak? Enggak. Sekarang lihat lagi kita di ayat 47. Markus 6 Ayat 45, sorry, ayat 45. Lihat lagi. Markus 6 ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Lihat, waktu Tuhan bilang naik ke perahu, apakah semuanya serba enak? Enak gak? Waktu Tuhan bilang, ayo jalan, enak gak? Waktu saudara ikut Yesus, semuanya serba enak gak? Tuhan benar menjanjikan, masalahmu beres, sakitmu sembuh, ini selesai, ini selesai, ini selesai. Tapi ingat, ada perintah Tuhan di balik ini semua. Kalau engkau benar-benar mau mengalami Tuhan, saya ulang, kalau engkau benar-benar mau mengalami Tuhan, engkau harus merelakan dirimu diperintah sama Tuhan. Kalau engkau tidak mau diperintah sama Tuhan, jangan pernah berharap hidupmu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan jangan pernah berharap engkau akan melihat mujizat dari Tuhan. Amin. Yang terpenting dalam iring Tuhan adalah mengenal kehendaknya dan rela untuk diperintah. Banyak orang hari ini mencari jalannya sendiri. Mereka terus-menerus berkutik pada jalannya sendiri. Seakan-akan mereka bisa memelihara hidup mereka. Enggak bisa. Kita diperintah sama Tuhan, bukan berarti tanpa badai. Waktu Tuhan bilang, naik ke perahu. Begitu mereka naik ke perahu, yang jemput badai. Begitu Tuhan bilang, ayo jalan bersama aku. Jalan bersama badai. Mudah? Enggak. Tuhan rindu ketertundukan, kerelaan kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Enggak, bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan mujizat. Saya ulang sekali lagi, bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan mujizat. Perlu ada suatu ketaatan. Pak, dia kok tiba-tiba dari ini, tiba-tiba mujizat terjadi, tiba-tiba bisa itu terjadi. Untuk mengenal Tuhan pertama kali. Tapi begitu semakin saudara dewasa, semakin dewasa, saudara dibiarkan lewatin badai. Tuhan tahu gak? Saya ulang sekali lagi, Tuhan tahu gak saudara sedang bermasalah? Tahu. Kenapa Tuhan diamin? Kenapa? Karena Tuhan melatih otot-ototmu supaya kuat. Saudara percaya gak? Satu hal, begitu saudara naik ke perahu itu, tidak akan pernah tenggelam. Asal saudara, di situ dibilang saudara harus lawan arus. Angin sakal, mereka berjalan ke arah lain. Angin sakal meniup mereka. Mereka terbawa arus, terseret semakin jauh. Dan itulah kehendak iblis. Supaya saudara semakin jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mau saudara melawan arus. Melawan kebiasaan lama, melawan cara hidup yang lama. Kalau saudara benar-benar mau melawan cara hidup yang lama, meninggalkan dosa, tidak hidup di dalam dosa, saya percaya 150% saudara akan melihat mujizat. Jaga hidupmu, jangan lagi sembrono. Saudara lihat di sini, perahu sudah di tengah danau. Begitu perahu sudah di tengah danau, angin sakal meniup.
Lihat ya, ada angin sakal, ada angin buritan. Di sini murid mendayung dari timur menuju ke barat. Dihantam angin sakal. Kalau mereka ikut angin, mereka tidak pernah sampai pada tujuan. Mereka harus lawan terus. Supaya apa? Supaya sampai ke tujuan. Tuhan sudah menetapkan tujuannya. Saudara perhatiin, Tuhan sudah menetapkan tujuan buat saudara. Supaya saudara benar-benar sampai pada tujuan itu. Saudara harus mendayung. Sorry, maaf ya, saya bilang ya. Nggak gampang loh. Sorry, maaf, saya bilang tidak mudah ikut Tuhan. Tidak mudah, sangat tidak mudah ikut Tuhan. Saya ngalamin di sini, kita semua ngalamin di sini. Benar gak? Kita semua ngalamin di sini. Bagaimana caranya kita bergumul untuk gedung ini? Bagaimana caranya kita bergumul untuk retret? Baru selesai gedung, Tuhan suruh retret. Gedung baru selesai nih, aduh, baru ambil napas sedikit. Tuhan bilang, pergi retret. Puji Tuhan, berapa minggu lalu kita bilang kita nggak punya uang. Hari ini semua udah beres. Kita tinggal berangkat aja kok. Simak ya. Begitu kita jalan sama Tuhan, kita harus merelakan diri kita diperintah sama Tuhan. Kalau saudara mau berjalan di atas kemustahilan, saudara harus merubah cara hidup saudara. Tidak ada cara lain. Harus rubah cara hidup kita. Kita lelah ya, ikutin jalan Tuhan. Kita harus berlawanan dengan dunia. Kita pasti ditolak oleh dunia. Saya bilang sama saudara, ketika saudara benar-benar ikut Yesus, saudara tahu apa artinya ditolak sama dunia. Orang dunia akan bilang, lu gila lu gak masuk akal lu gak mikir apa, lu punya kebutuhan, lu punya ini, lu punya itu, lu punya ini, lu punya itu. Tapi lihat, ketika saudara berjalan bersama Tuhan, saudara rela diperintah sama Tuhan dan saudara meninggalkan cara hidup lama, saya percaya Tuhan memelihara saudara dengan sempurna. Bunga bakung di ladang tidak disirami manusia, tapi begitu indah di taman Tuhan. Lihat burung-burung di udara, enggak diberi makan sama siapapun, tapi bisa hidup sampai hari ini. Lihat ya, saudara perhatiin, kalau saudara lihat safari, misalnya safari di Afrika, mereka binatang-binatang liar, mereka bisa hidup gimana ya caranya, nggak mati kelaparan, mereka gimana caranya? Karena Tuhan memelihara mereka. Apakah kita lebih rendah dari mereka? Apakah kita lebih hina dari mereka? Lebih hina nggak? Kalau enggak, saudara nggak lebih hina dari mereka. Kenapa saudara nggak percayakan hidup saudara sama Tuhan? Saudaraku, saudara ditiup angin sakal. Saudara harus ngelawan angin itu untuk sampai ke tujuan. Untuk ngikutin arus dunia itu gampang. Gampang luar biasa. Cukuplah hidup dalam dosa. Tapi untuk sampai ke tujuan, butuh komitmen dan tanggung jawab. Tanpa komitmen dan tanggung jawab, engkau jauh dari mujizat. Saya ulang, tanpa komitmen dan tanggung jawab, engkau jauh dari semua kemustahilan. Engkau tidak akan pernah melihat sesuatu pun yang indah. Amin. Lihat, ada perkataan di situ, kira-kira jam 3. Jam 3. Ayat 48.
Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Jam 3 itu saat kegelapan yang paling gelap. Saat saudara berada di titik paling bawah. Di titik paling bawah dari hidupmu. Ketika semua serba nggak ada. Ketika saudara bergumul dan sepertinya nggak ada jawaban. Di situ saatnya Tuhan hadir dalam hidup saudara. Dan Tuhan siap memberi saudara kelepasan. Amin. Saat paling gelap, puncak dari kekacauan. Saat saudara sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Sudah tidak mampu lagi untuk mendayung. Saat saudara bilang, Tuhan saya udah gak sanggup lagi. Tuhan hanya mau saudara sadar dan percaya, bertahan, setia sampai pada akhirnya. Lihat ya, iblis akan terus mengikis waktu saudara. Mengikis hidup kita, iman kita, sukacita kita, damai kita, dikikis terus sama dia. Dikikis terus sama dia. Supaya apa? Supaya saudara nggak benar-benar cari Tuhan. Sekali lagi, supaya saudara nggak sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan. Tadi waktu penyembahan saya dapat satu ilustrasi begini. Susah ngomongnya sebenarnya, tapi saya coba terjemahin sama saudara begini. Berapa banyak hidup kita yang kita persembahkan buat Tuhan? Berapa banyak waktu kita yang sudah kita persembahkan buat Tuhan? Saudara bilang, saya bekerja. Saudara bisa memuliakan Tuhan dengan pekerjaan saudara. Berapa banyak waktu saudara yang saudara sia-siakan dengan handphone? Berapa banyak waktu saudara yang saudara habiskan untuk keperluan, kebutuhan saudara? Berapa banyak? Saya bilang sama saudara, begitu saudara habiskan waktu saudara, sia-sia, di situ saatnya engkau jadi tidak berguna. Terkadang Tuhan harus mengizinkan satu duri di dalam saudara. Satu duri di dalam saudara supaya saudara berbalik dan cari Tuhan. Saya bilang sama saudara, masalah baik gak? Baik kalau untuk membuat saudara bertobat, itu aja. Masalah itu baik untuk membuat saudara bertobat. Jadi intinya, jika Anda tidak menggunakan waktu dengan benar, saudara sedang menyakiti diri saudara sendiri. Saya ulang, kalau saudara tidak menggunakan waktu saudara dengan benar, saudara sedang menyakiti diri saudara sendiri dan saudara sedang mempersulit hidup saudara sendiri. Kemudian jadi masalah, jadi sakit, jadi susah, jadi begini, jadi begini. Kenapa? Karena engkau tidak menggunakan waktumu dengan benar. Waktumu kau habiskan untuk kepentinganmu. Sebenarnya banyak hal yang saudara bisa kerjakan buat Tuhan. Banyak hal yang saudara bisa lakukan. Mulai dari bangun pagi saudara harus lipat tangan, saudara harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hidup saudara gimana caranya hidup ini, hari ini saya melakukan semua yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara sadari itu, saudara akan lihat penyertaan dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Saudara akan lihat gimana caranya Tuhan membela saudara. Kenapa ya tidak ada pembelaan? Kenapa ya sepertinya hidup saya begini? Kenapa semuanya serba buntu? Kenapa semuanya serba susah? Kenapa? Karena engkau sendiri yang mempersulit semuanya. Dengan apa, Pak? Dengan cara hidupmu yang sembrono. Ingat, di situ ada kata perintah.
Tuhan memerintahkan mereka naik ke atas perahu. Dan Tuhan memerintahkan mereka memberi makan 5.000 orang. Ada kata perintah di situ. Mujizat baru terjadi ketika saudara mengikuti perintahnya. Saya ulang sekali lagi, kemustahilan itu akan jadi nyata, jadi kenyataan. Kemustahilan, semua yang kita pikir mustahil, itu jadi ketika saudara mengikuti perintahnya. Kalau saudara nggak mengikuti perintahnya, semuanya jadi serba gelap, serba kelam. Saudara simak. Perintah Yesus bukan sesuatu yang gampang. Apakah sesuatu yang gampang waktu Tuhan bilang, ampuni mereka. Ampuni mereka yang jahat kepadamu. Apakah itu sesuatu yang gampang? Apakah sesuatu yang gampang waktu Tuhan bilang, lepaskan. Bukan sesuatu yang gampang. Tapi begitu saudara ikutin arahannya, saudara akan lihat cara Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Apakah sesuatu yang mudah ketika Tuhan bilang, ayo nak, ikuti jalanku. Enggak mudah, kenapa? Karena Tuhan pasti ngajak saudara berjalan melawan arus dunia. Kamu akan dibenci karena namaku. Dan orang akan membunuhmu, dan orang yang membunuhmu akan melakukan kebakti, merasa itu kebaktian buat Allah mereka. Kita menjadi sampah bagi dunia. Itu gak gampang. Ketika kita duduk di kantor, ketika mereka lagi ngegosip segala macam, saudara tidak ikut dari mereka. Saudara akan dibilang, wih, pendeta datang. Pendeta datang, kita harus stop. Ketika saudara dianggap suatu orang yang fanatik, bukan hal yang gampang. Ketika saudara-saudara, orang-orang saudara-saudara dekat kita bilang, kita nih orang-orang yang sangat fanatik, terlalu fanatik. Apakah suatu hal yang mudah? Enggak. Tapi di balik itu ada mujizat. Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada saudara. Dan Tuhan akan bilang, lihat cara aku membelamu dan lihat cara aku menolongmu. Bukan hal yang gampang dan bukan hal yang mudah. Saudara perhatikan baik-baik. Kadangkala kita dibawa Tuhan ke padang rumput, tapi kadangkala Tuhan membawa kita juga ke lembah kelam. Tujuannya satu, lu jangan mau enaknya aja. Lu harus belajar mengenal Tuhan tanpa kamu harus melihat Tuhan. Belajar percaya sama Dia tanpa harus melihat. Kadang kita, Tuhan kok saya sendiri? Enggak tangan sendiri. Tuhan cuma bilang, percaya, aku sedang bersama kamu. Berjalan di atas air, artinya berjalan menentang gravitasi. Nih ya, kalau saya menentang gravitasi, saya bisa terangkat ke atas. Saya akan berjalan tidak nginjak tanah. Saya kenapa? Karena saya menentang gravitasi. Karena saya masih hidup di dunia, saya akan diseret ke bawah. Dunia akan menarik saudara ke bawah. Saya ulang, dunia akan menarik saudara ke bawah. Amin enggak? Amin. Dan saudara akan berjalan mengatasi gravitasi. Artinya saudara akan berjalan menentang dunia. Apa sih yang paling susah dalam hidup kita? Apa sih? Apakah sakit penyakit? Apa yang paling susah dalam hidupmu? Yosua, apa yang paling susah dalam hidupmu? Apa? Kaleb, apa yang paling susah?
Menurut kamu apa yang paling sulit terjadi? Yang paling sulit, sebenarnya yang paling sulit terjadi dalam hidup kita. Mau tahu apa? Melawan kehendak diri sendiri. Melawan daging kita sendiri. Itu yang paling sulit. Kenapa saya ngomong begini? Karena itu akan terjadi seumur hidup saudara. Saudara sakit. Saudara masih punya pengharapan untuk sembuh. Amin. Bahkan kematian pun saudara masih punya pengharapan untuk hidup kekal. Amin. Tapi melawan diri sendiri, itu sepertinya buntu semuanya. Susah luar biasa. Melawan, ketika kita melawan, aduh, gue disakitin orang. Kenapa gue harus balas? Gak boleh balas. Ih, gue bisa lo balas lo. Gue bisa lo. Gue bisa nyakitin balik lo. Gue bisa benci dia lo. Gue bisa lakukan A, B, C, D. Tapi gue gak mau. Kenapa? Sana saya sedang melawan gravitasi. Di situ kesulitan yang paling fatal. Yohanes 6 ayat 21. Ini luar biasa mujizat terjadi. Yohanes 6 ayat 41, 21. Yohanes 6 ayat 21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Tadi di Markus dibilang begitu naik ke perahu, badai berhenti. Betul? Badai reda. Betul nggak? Betul? Saudara lihat di sini. Begitu Tuhan naik, langsung sampai tujuan. Artinya apa? Satu, kalau mau badai reda, izinkan Tuhan memerintah atas hidupmu. Engkau akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau tidak lagi hidup di dalam persungutan. Tidak lagi bilang, aduh sulit ya hidup ya, susah, semua butuh begini, butuh uang, semua butuh makan, semua butuh ini, butuh ini. Kita akan ngedumel terus. Tapi begitu izinkan Tuhan dalam hidupmu. Sekali lagi, begitu Tuhan masuk dalam hidupmu dan Tuhan hidup di dalammu. Ingat, satu, badai reda. Engkau akan memiliki damai sejahtera dengan cara yang adikodrati. Kedua, engkau akan dibawa Tuhan sampai pada tujuan. Begitu Tuhan masuk dalam hidupmu, Tuhan akan membawa saudara dan saya sampai pada tujuan. Susah menentang gravitasi. Gravitasi yang paling kuat menarik kita adalah cara hidup lama. Sulit loh menentang gravitasi itu. Sulit melawan cara hidup kita yang lama. Coba aja deh, coba ya. Saudara biasa tidur, bangunnya biasa tuh jam 11. Coba gini deh. Saya kasih contoh satu. Saudara biasa tidur, bangun jam 11. Terus kemudian saudara masuk kerja, diterima kantor. Saudara bangun jam 5. Berapa lama saudara ngalamin kesulitan? Mungkin saudara di kantor, saudara begini. Sampai saudara ganjel di sini. Sulit loh ngelawan itu. Kenapa? Itu kebiasaan kita. Kebiasaan lama kita. Sulit, gak gampang. Sulit lawan kebiasaan lama kita. Ketika kita dipepet, kita melotot sama orang, kita bilang, mata lu di mana? Lu yang gak lihat mata gue. Mata gue di sini, lu gak lihat. Lihat ya, kita menantang cara hidup lama kita. Itu gak gampang.
Saudara, begitu saudara terima Yesus, maaf, kadang semua badai itu semua kadang-kadang hidup lagi. Aduh, susah banget sih. Begitu gua terima Yesus, ini kok angin sakal, angin buritan semua hidup semua. Ini debt collector yang tadinya udah berhenti, sekarang hidup lagi. Nagih hutang lagi. Aduh, susah banget sih, susah banget sih, susah banget. Itu waktunya Tuhan, saudara bersandar sama Tuhan. Itu waktunya, itu sebenarnya alarm dari Tuhan. Supaya saudara melihat Tuhan dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Semua masalah, apakah abadi? Masalah abadi enggak? Kalau masalah enggak abadi, kenapa saudara begitu takut dengan itu? Kematian kekal enggak? Hidup kekal atau mati kekal? Hidup kekal? Saudara takut enggak? Benar nih, enggak takut mati ya? Baru sakit sedikit, aduh Tuhan, sakit Tuhan, saya takut mati Tuhan. Saya bilang ya, orang yang takut mati adalah orang yang tidak yakin dengan keberadaan rohaninya. Bapak nggak takut mati loh? Ada takutnya sih. Kadang mikir takut juga sih. Tapi percayalah, Tuhan sedang membawa kita menuju pada tujuan. Supaya saudara dan saya sungguh-sungguh berjalan di atas kemustahilan. Ingat gimana caranya? Izinkan Tuhan memerintah hidupmu. Saudara akan melawan semua gravitasi yang menarik saudara ke bawah. Gimana caranya? Izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu dan izinkan Tuhan naik dalam perahumu. Tuhan akan membawamu sampai pada tujuan dan Tuhan akan membuat semua yang mustahil jadi mungkin. Percaya aja deh. Berapa besar masalahmu hari ini? Sebesar apa masalahmu hari ini? Berapa sih yang kamu butuhin hari ini? Kalau saya punya segini, saya tenang. Pernah nggak saudara ngomong gitu? Pernah nggak? Kalau saya punya segini Tuhan, saya tenang. Saya cuma bilang sama saudara, segitukah engkau menghargai Tuhanmu? Tuhan, saya punya 50 juta Tuhan, hati saya sudah senang Tuhan. Tenang saya Tuhan, saya bisa tidur nyenyak, makan enak. Saya cuma bilang sama saudara, 50 juta engkau menghargai Tuhanmu. Tuhan, saya punya 10 juta Tuhan, hati saya udah tenang. 10 juta engkau menghargai Tuhanmu. Bilang sama dirimu, saya punya Tuhan, saya tenang. Bilang sekarang, saya punya Tuhan, saya tenang. Percaya ya, uang itu bukan segalanya. Masalah juga gak selamanya. Tapi Tuhan itu segalanya dan Tuhan selamanya. Saudaraku ini kasih Tuhan, orang yang mengenal Allah, hatinya terus ditarik untuk bersekutu dengan Dia. Begitu saudara masuk dalam hadirat Allah itu akan menelanjangi saudara. Begitu saudara masuk dalam hadirat Allah, saudara pakai baju, di hadapan Allah engkau terlanjang. Tuhan lihat sampai ke dalamnya. Benar gak lu memuji Tuhan? Benar gak lu nyembah Tuhan? Benar gak lu melayani Tuhan? Makanya saudara perhatiin ya, kalau saudara melayani Tuhan hari ini, semua di sini melayani Tuhan hari ini. Perhatikan, begitu saudara datang ke sini, saudara bilang perhatikan cara hidupmu.
Tuhan menelanjangimu. Begitu saudara masuk dalam pelayanan, Tuhan menelanjangimu. Dan Tuhan bilang, lihat, aku lihat sampai ke dalammu. Dan kau tidak bisa lari dari aku. Ada firman yang bilang begini, ada lagu nih, bilang begini. Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila ku duduk atau berdiri. Tuhan mengerti dengan sempurna pikiran dan isi hatiku. Sebelum lidahku ini mengeluarkan kata, sesungguhnya semuanya sudah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan, Tuhan mengepung seluruh hidupku. Terus lanjutannya, kini ku buka hatiku, selidikilah dan terangi aku. Ku rela diperiksa selalu, adakah jalan hidupku serong. Waduh, mau gak saudara ditelanjangi dalam hadirat Tuhan? Sadar gak saudara? Begitu saudara datang ke gereja, saudara bilang, saya siap ditelanjangi sama Tuhan. Tuhan, saya siap dipakaikan pakaian baru sama Tuhan. Saya siap diubah sama Tuhan. Sekali lagi saya bilang sebelum saya akhiri, berapa harga Tuhan bagimu? Berapa harga Tuhan bagimu? Apakah dengan kesembuhan yang kau terima, engkau merasa sudah bebas? Apakah dengan hutangmu lunas, engkau bebas? Apakah dengan masalahmu beres, engkau bebas? Belum, engkau belum bebas. Kenapa? Tuhan masih tetap mengepung hidupmu. Dan Tuhan itu harus dijadikan segala-galanya dalam hidupmu. Bukan hanya dijadikan sekedar penghias hidupmu, tapi segala-galanya dalam hidupmu. Izinkan dia memerintah dan izinkan engkau berjalan di atas kemustahilan. Amin. Tuhan berkati.